is an illusion, a smiling mouse hiding in a world of fear. Di bawah cahaya spotlight, mereka tersenyum in front of the crowd, laughing, clapping, amazed. Tapi guys, kalian gak pernah nyangka kan what's hiding behind the curtains? Because behind those fake smiles, there are real tears. There's pain, trauma that's been silent for years. Well tonight, gue bakalan ngajak lu untuk melihat dunia yang selama ini tuh kita anggap fun dan magical. Well, turns out it's more like a nightmare in disguise. And this is the dark, untold story of Oriental Circus Indonesia. Welcome to Freaky Sunday. Gimana? Kalian udah siap buat ngebuka mata? Atau justru makin merem? Oriental Circus Indonesia, atau disingkat menjadi OCI, itu bukan sebuah sirkus murahan guys, atau kaleng-kaleng. They've been around since the 90s. Dulu bisa dibilang, mereka itu cukup jaya manggung dari ujung ke ujung Indonesia. From small towns to the biggest cities. Bahkan, mereka itu sempat kerjasama sama Taman Safari Indonesia. Ya pokoknya, on the outside, everything looks spectacular. Panggung gede, lighting keren, banyak badut yang goyang-goyang lucu, sampai atraksi akrobat yang keren banget dan super profesional. Bisa dibilang, gue tuh waktu kecil cukup sering dibawa sama orang tua gue ke Taman Safari, bahkan khusus untuk menonton atraksi sirkus dari OCI. Tapi gue gak pernah nyangka, behind that glowing stage, there was fear, there was silence, and some of them, they were just kids, trapped in now what they call a circus hell. Gue tahu, mungkin kalian juga banyak yang pas kecil itu dulu suka banget nonton sirkus dan cukup familiar juga dengan OCI. Ya mungkin saat kita nonton sirkus itu kita mikir bahwa para pemain sirkus itu para profesional dan hidup mereka enak gitu kan. Ya pemain sirkus itu fun dan mereka bisa melakukan hal-hal yang gak semua orang bisa lakuin. You get to travel, perform, and be on stage every night. Tapi kenyataannya, for some of them, it was a survival every single day. Cerita ini mulai rame dibicarakan di media sosial guys. Ya mungkin gue yakin kalian juga udah pada tahu ya berita yang lagi cukup viral belakangan ini tentang kasus dari OCI atau Oriental Circus Indonesia yang dikabarkan mempunyai riwayat atau perlakuan buruk kepada karyawan-karyawan atau para pekerja sirkusnya. Mengaku menjadi korban penyiksaan fisik hingga eksploitasi, sejumlah mantan pemain sirkus sebuah klub berinisial OCI mendatangi kantor Kementerian HAM. Saat menjadi pemain sirkus, upah pernah tidak dibayarkan, menjalani jam kerja tidak manusiawi, hingga tekanan psikologis selama bertahun-tahun. Jadi, belakangan ini itu banyak banget, bahkan puluhan orang, itu membuka suara mereka atau speak up tentang ketidakadilan yang mereka dapat saat mereka bekerja untuk OCI. Terapis akrobatik udara itu saya jatuh pada saat sium. Ternyata saya patah tulang belakang. Salah satunya kita sebut aja Reni. Jadi katanya dia itu mulai direkrut atau mulai tampil di Oriental Circus Indonesia sejak usianya 8 tahun guys. Jadi Reni ini cerita saat dia bekerja di OCI, ketika dia melakukan sebuah kesalahan kecil aja seperti melakukan kesalahan gerakan, itu hukumannya dia bisa dan sering kali dia kena cambuk. Dan pernah ada satu ketika dia pernah jatuh dari tali dan bukannya ditolongin, tapi dia malah disuruh ngulang lagi sampai berhasil. Gila kan? Terus ada korban kedua yang speak up, kita sebut aja dia Dika. Waktu zamannya saya itu karena ada kasusnya CVV ini, itu kita mulai disekolahin. Iya, tapi sekolahnya tuh aneh. Satu minggu. Umurnya sekarang bisa dibilang udah 30-an ya. Tapi katanya dia masih sering banget mimpi buruk tentang pengalamannya saat dia masih bekerja di OCI. Di saat dia umurnya 10 tahun, dia itu pernah punya pengalaman dikurung di kandang binatang selama 3 jam hanya karena dia pernah melakukan kesalahan saat ingin mengambil posisi loncat saat atraksi. Dika bilang, saat itu saya hanya anak kecil. Tapi saat itu juga saya merasa sebagai seorang narapidana di sana.
Ada korban lain juga yang mereka bersaksi mereka pernah punya pengalaman dirantai pakai rantai gajah sebagai konsekuensi dari kesalahan gerakan saat atraksi. Ada juga yang bersaksi kalau mereka itu pernah dikurung di kandang macan, digembok dari luar. Ya sempat saya sampai dirantai kaki saya pakai rantai gajah saya yang besar itu. Kita pernah juga di dalam situ dijejerin gajah. Dan mereka itu seringkali dipaksa tampil tanpa mempedulikan kesehatan atau kondisi mereka saat itu. Jadi kalaupun mereka lagi demam atau lagi sakit, ya mereka tetap dipaksa untuk bisa tampil. Dan kalau nolak, konsekuensinya mereka bisa disiksa. Beberapa dari mereka itu bersaksi kalau mereka pernah dan sering banget mengalami kekerasan fisik yang cukup berat, guys. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kambing saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Karena banyak dari mereka yang saat direkrut atau saat mereka menjadi pemain di sirkus, itu usianya masih sangat dini. Somewhere only 7, 8, or 9 years old. Ya kalian bisa bayangin gitu kan. Anak-anak sekecil itu udah dipaksa untuk kerja dan melakukan sesuatu yang belum tentu mereka suka. Intinya ya mereka itu seperti hidup dalam kontrol total gitu saat itu. No freedom, limited food, tiny salary. And the worst part is, they lost their childhood. Just to cheering and entertaining the crowd. Salah satu pemain perempuan yang pernah bekerja di OCI itu juga pernah bersaksi, I was electrocuted just because I missed a cue. Well, kalau itu benar, that was not discipline, guys. It's torture. Dan lu bisa bayangin deh, ketika umur lu 9 tahun, lu sudah direkrut dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang sangat keras. Dan bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa melakukan itu. Dan masalahnya adalah, lu gak bisa teriak, lu gak bisa kemana-mana. Dan setiap hari, lu harus perform dalam keadaan apapun. Gila banget gak sih? With fear breathing down your neck. Karena kalau lu melakukan kesalahan sedikit aja, hukumannya itu gak ringan. Dan bisa datang kapan aja. Jadi, seperti yang kalian juga tahu, setelah beritanya itu viral di sosial media, the internet exploded, guys. Tagar atau hashtag boycott OCI itu langsung trending di mana-mana. People were, of course, angry and furious. Everyone was asking the same thing, where's the justice? Tapi kalau kalian nggak tahu, dari pihak OCI sendiri, mereka itu udah berkali-kali ngebantah tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Dan mereka bilang, ini tuh cuma sekedar fitnah. They said, some former performers were trying to extort money. Ya katanya, semua pemain di sirkus mereka itu diperlakukan dengan baik kok. No abuse, no violence. Ya pokoknya tidak seperti tuduhan yang ditujukan kepada mereka dari para mantan pemain di sirkus mereka. Tapi ya, kalau cuma 1 atau 2 orang aja yang buat cerita ini seolah-olah viral di media sosial, maybe we can doubt it, right? Tapi ini tuh ada puluhan orang yang bersaksi dan cerita mereka semua itu patternnya mirip-mirip. Jadi jelas mereka punya pattern yang pasti. Dan yang paling disturbing dan menurut gua nggak masuk akal adalah sampai saat ini itu belum ada penyelidikan resmi dari kepolisian atau para pihak berwenang untuk mengusut kasus ini lebih dalam, guys. Jadi ya, no police report, no follow up, no accountability. So it's like it never happened. Dan mungkin sebagian dari kalian juga banyak yang berpikir ya kenapa para korban ini kok ya baru speak up sekarang gitu loh. Kenapa baru ngomong sekarang ya? Seperti di cerita tadi, mereka bersaksi bahwa pengalaman mereka itu mostly terjadi dari mereka di usia dini kan, atau dari mereka kecil. Dan mereka baru speak up di usia yang bisa dibilang sudah cukup lanjut. Well, let me tell you, trauma itu nggak sesimpel yang kalian pikir. It's like a deep wound. Jadi kalau kalian punya trauma masa kecil, itu nggak mudah untuk speak up atau ngomong ke orang lain, guys. Terkadang butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya kalian berani memutuskan untuk speak up. Alasannya, some of them were scared. Bagian lagi bisa aja merasa terancam. And most of them just wanted to pretend like it's never happened. Tapi ya, zaman itu sekarang udah mulai berubah. Dan udah banyak berubah bisa dibilang. Ada sosial media di mana-mana. Yang akhirnya sosial media itu memberikan mereka suara atau keberanian untuk berbicara atau speak up tentang kejadian masa lalu yang pernah mereka alami sebelumnya. Kayak kalau kalian tahu, ada gerakan atau hashtag #MeToo. Jadi ketika ada satu orang speak up, yang lain atau orang yang mungkin ngerasa punya
relate gitu ya ceritanya sama satu orang ini, itu akhirnya mulai berbondong-bondong untuk ikutan bersuara tentang ketakutan-ketakutan yang selama ini ya mungkin mereka alami gitu selama bertahun-tahun. Dan sekarang buktinya, the world is finally listening. Tapi kalau kalian berpikir ini cuma terjadi di Indonesia aja, you'll be wrong. In America, the legendary Ringling Bros Circus had to shut down after decades of accusations. Alasannya karena animal cruelty, performer mistreatment, physical injuries, and unspoken mental trauma. Dari beberapa kesaksian para korban yang tidak lain merupakan para pekerja dari sirkus itu sendiri. In Russia, Great Moscow Circus itu juga pernah kena kasus yang sama, guys. Mereka ini terkena kasus sexual harassment, forced labor, dan children working without protection. Gue pernah baca salah satu interview dari seorang akrobat Eropa yang dulunya dia pernah kerja di sirkus tersebut, guys. Jadi dia bersaksi hampir sama dengan kesaksian yang sekarang cukup viral di OCI. Jadi dia bilang, saat dia perform dan terjadi accident, ketika dia jatuh dari ketinggian, itu bukannya ditolongin, tapi dia malah dipaksa untuk mengulangi atraksi yang sama tanpa peduli kondisi dan kesehatan dia saat itu. Dia disuruh naik lagi, ya sampai atraksinya itu berhasil. Gila. Alasannya mereka kenapa tetap mau ngelakuin hal yang disuruh, padahal yang mereka udah nggak sanggup. Ya karena kalau mereka nggak mau atau mereka nggak sanggup, kontrak mereka itu bisa aja langsung diputus saat itu juga. So in this case, circus world isn't as magical as we thought, isn't it? It's an illusion, a smiling mask hiding in a world of fear. A circus, tempat yang harusnya penuh tawa dan penuh keajaiban yang disukai banyak orang, ternyata bisa nyimpen banyak luka ya, yang selama ini bahkan kita nggak pernah nyangka. And maybe this is just a small glimpse into the darker side of entertainment. What do you think, guys? Di balik panggung mewah dan sorotan lampu, banyak pemain yang tersenyum, tapi ternyata bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka harus terpaksa melakukan itu. Gue pengen tahu pendapat kalian gimana, para Freaky Minds. Terutama kalian pastinya udah pada tahu dong cerita dan berita yang viral tentang OCI yang saat ini sedang ada di mana-mana. Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya. Is this a case of hidden systematic abuse? Or it's just a twisted tale of revenge? Gue pengen kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Karena gue pengen banget denger perspektif kalian, guys. Dan gue mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah sempetin klik video ini. Dan kalau kalian suka cerita-cerita dan pembahasan-pembahasan kayak gini, jangan lupa guys, boleh banget di subscribe, like, dan juga nyalain lonceng notifikasi kalian. Biar kita bisa ngebahas lebih banyak lagi cerita-cerita atau untold story yang ya gue yakin masih banyak ya terjadi di dunia ini. Sampai sini gue pamit dulu guys. And from this case, gue pengen bilang sama kalian, kalau behind the laughter, there might be tears you'll never see. Karena apa? Yang terlihat belum tentu nyata.